Nggih, monggo. Atau Pak Komar, bapak-bapak yang lain mungkin yang belum punya akses drive-nya bisa dikirim enggak apa-apa Pak Komar. Sambil nunggu Mas Reza. Sampun nggih. Oke. Oke, kiboten apa? Alhamdulillah. Wah, ini ada Mas Akbar juga ini, Masya Allah. Gimana nih? Oke. Sampun Mas Zaki. Isak jam berapa Pak Komar? Isaknya jam berapa? Oke, bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah kajian fikih kurban di Masjid Al-Imam yang semoga Allah muliakan. Monggo kita sareng-sareng wiwiti pengaosan ing dalu menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di malam keberapa ini ya? Ke-6 ya. 6. Besok ini ke-7, malam ke-7 kita berkumpul di masjid yang kita cintai. Kemudian sama-sama insyaallah akan kita bahas kurang lebih masalah fikih kurban. Dan bahagia sekali malam ini tambah saudara kita yang hadir untuk ikut ngaji. Nah, ini semoga dicatat oleh Allah menjadi satu kebaikan kita. Dicatat menjadi hal-hal amal soleh. Karena salah satu fadilahnya Zulhijjah itu adalah amal-amal yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah, pahalanya Allah lipat gandakan. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam ayyamul ashr. Tidaklah ada hari-hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari yang lain. Yang dimaksud adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian ada sahabat yang tanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Enggak, gimana dengan jihad fisabilillah? Apakah pahalanya sama ataukah lebih tinggi pahalanya jihad fisabilillah? Enggak, jihad fisabilillah pun tidak bisa menyaingi pahala amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah, kecuali seseorang yang pergi jihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tidak kembali dengan kedua-duanya. Jadi yang menyediakan snack ini pahalanya luar biasa. Yang menyiapkan media pahalanya luar biasa. Apalagi nanti ada yang menyimak dari luar, yang nggak hadir bisa menyimak, yang hadir bisa mengulangi lagi. DKM yang mengundang saudara-saudara di Sidoayah kemudian yang hadir dapat pahala juga. Yang share flyer ngaji dapat pahala. Yang mendengarkan sambil makan dapat pahala. Yang sing penting nek seneken tek aja lunga. Semuanya dapat pahala. Maka panjenengan niki urune sagete napa? Urun ngajak koncone itu pahala. Esoi masak itu pahala. Nyediani proyektor iso pahala.
air minum santri dapat pahala, semuanya dapat pahala insya Allah. Apalagi di 10 hari awal Zulhijjah ini semua ditingkatkan. Maka itu juga merupakan satu konsekuensi. Apapun yang bisa jenengan lakukan itu berpahala. Hatta misal, ini saya selalu mengingatkan atau yang remeh, misal jenengan punya keluarga biasanya jajakin mie ayam. Nah, ini kok jajakin ini sing rodok akeh, misalnya nasi padang, atau nanti diajak jalan-jalan. Itu juga bentuk menyenangkan keluarga. Yang punya kelebihan rezeki, monggo diajak keluarganya. Yang belum keluarga, diajak tonggo nih. Yes, terserah yang manapun. Ya, seperti itu. Wah, oke. Ini mukadimah sebentar supaya nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Dulu Pak Widodo niku nggih. Monggo Pak Widodo, mriki Pak Widodo. Nggih. Sebenarnya saya pengen kalau kajian tuh ngelihat kanan kiri, tapi kadang terlalu jauh ke kanan, mohon maaf mboten terlihat niku mboten benci. Memang tidak memungkinkan mohon, tapi insya Allah semuanya sama insya Allah. Bapak-bapak sekalian, dulu ada namanya Habil. Habil itu anaknya Nabi Adam. Kemudian beliau juga punya anak namanya Qabil. Sama-sama berkorban, idh qarraba qurbanan. Tapi yang satu diterima, yutaqabbalu min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu korban diterima namanya Habil, yang satu enggak diterima namanya Qabil. Kemudian Qabil marah, kenapa kok saya korban enggak diterima? Kemudian dijawab oleh saudara, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya korban itu diterima dari orang-orang yang takwa. Korban bukan karena pengen dipandang dermawan, korban bukan karena setiap tahunnya seperti itu, korban bukan hanya biar dipandang baik oleh manusia, tapi semurninya korban hanya karena Allah Ta'ala. Dan korban bukan hanya dilandasi oleh formalitas setiap tahunnya, tapi juga dilandasi oleh keilmuan. Yang kedua, bapak-bapak sekalian, dulu ada namanya Nabi Ibrahim. Kemudian beliau itu sangat lama tidak punya anak. Beliau istri pertamanya namanya Sarah, sampai bertahun-tahun tidak punya anak. Kemudian ketika menikah dengan ibunda Hajar, punyalah anak namanya Nabi Ismail. Kemudian baru punya anak bayi, diperintahkan oleh Allah untuk datang ke suatu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada pemukiman sama sekali. Kemudian beranjak dewasa remaja, Allah minta beliau untuk menyembelih anaknya. Dan atas izin Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah ngeluh, tidak pernah kemudian marah, tidak pernah kemudian kecewa. Allah ganti dengan wa fadainahu bidzibhin azim. Nabi Ismail yang sudah diposisikan untuk sembelih diganti oleh Allah dengan satu kabsyah, dengan satu domba yang besar. Maka satu hikmah sederhana, satu hikmah singkat yang bisa kita ambil dari kisah beliau itu adalah bahwa yang diambil dari kurban, dari apa yang kita keluarkan itu bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan kukunya, bukan kepala, tanduk dan lain sebagainya, tapi yang diambil adalah bentuk kesyukuran kita, kecintaan kita. Alhamdulillah kita tidak seperti Nabi Ibrahim yang kemudian Allah uji dengan ujian yang mungkin kalau ada orang sekarang diuji dengan Nabi Ibrahim tidak akan kuat. Makanya beliau dijuluki dengan julukan ulul azmi. Sudahlah Nabi Rasul, diuji dengan ujian di atas rata-rata Rasul. Ujiannya sangat-sangat berat, tapi beliau bisa lolos. Dan yang diambil adalah bentuk kecintaan. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim belum punya anak, kemudian semua cintanya diberikan kepada Allah, kemudian mulai punya anak, beralihlah kecintaan itu sebagian ke anak. Allah nggak mau cintanya terbagi dari anaknya. Akhirnya Allah latih, Allah training Nabi Ibrahim agar semua kecintaannya hanya ke Allah. Maka kita sekarang yang Allah titipkan harta, mungkin ada di antara kita yang berlebih harta,
Sesungguhnya ketika kita mengeluarkan korban, bukanlah harta kita berkurang. Enggaklah harta kita kemudian menjadikan ketika kita korban jadi miskin, tidak. Justru korban itu menandakan bahwa kita ketika Allah titipi harta, kita ingin bahwa harta itu adalah bentuk ujian Allah kepada kita lolos enggak? Kita berusaha korban enggak? Kita lebih cinta mana? Mengeluarkan harta untuk korban atau harta kita itu kemudian melalaikan yang lainnya. Nah, itu esensi korban. Yang pertama adalah bentuk syukur, yang kedua esensi korban adalah bagaimana kita itu hanya memberikan cinta kita itu ke Allah. Kita cinta ke pasangan, landasannya karena Allah. Kita cinta ke tetangga, landasannya ke Allah. Kita cinta anak kita, landasannya ke Allah. Maka semua kehidupan kita muaranya karena Allah, untuk Allah, dan hanya kepada Allah. Maka di kesempatan yang singkat ini insya Allah kita akan sedikit membahas beberapa permasalahan kurban, yang mana ketika kita setiap tahun melaksanakan kurban, semoga Allah bukan hanya menerima korban kita, tapi dijadikan korban kita itu adalah bentuk pengorbanan cinta kita yang bukan hanya sebagai formalitas, tapi sempurna. Bukan hanya menjadi sebuah ritual semata, tapi di situ ada sesuatu yang membuat keimanan kita bertambah, seperti itu. Maka Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah sudah ada di layar 20 permasalahan kurban ringkas yang diambil dari risalah yang ditulis oleh Dr. Labib Najib. Ini saya ceritakan sedikit kenapa kita memilih buku ini. Nah, kemarin saya ikut satu webinar yang diadakan oleh Sabilun Nasr, dan ini adalah risalah yang diterjemahkan oleh lembaga itu. Dan Dr. Labib Najib ini adalah salah satu pakar fikih yang sekarang ada di Tawangmangu. Jadi Tawangmangu itu ada namanya Pondok Al-Jawi. Nah, beliau itu asalnya dari Yaman. Nah, beliau ini adalah salah satu pakar fikih Islam dalam mazhab Syafi'i yang hari ini beliau ada di Indonesia. Dan tulisan beliau ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan alhamdulillah hari ini bisa kita bahas permasalahannya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari definisi udhiyah. Qala al-musannifu hafizahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mas Reza tolong langsung di halaman ke berapa itu? Permasalahan pertama halaman kelima ya, halaman kelima. Oke. Definisi udhiyah ini singkat saja. Korban yang dalam bahasa kita sudah kita kenal dengan korban itu, bahasa syariatnya adalah udhiyah. Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih pada waktu duha. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah terminologi adalah hewan ternak yang disembelih pada hari-hari tasyrik dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau secara bahasa itu tadi adalah hewan yang disembelih atau kambing yang disembelih pada waktu duha, maka namanya udhiyah. Kemudian kalau kita sholat waktu duha, itu waktu yang sholat pada waktu pagi, maka udhiyah itu secara bahasa kambing yang disembelih pada waktu duha. Sedangkan secara istilah adalah hewan ternak yang disembelih untuk dalam rangka pendekatan diri kepada Allah di waktu-waktu tasyrik 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Oke, ini dulu nggih. Nah, oke, dalilnya sekarang. Permasalahan kedua. Dalilnya adalah fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat bahwa Rasulullah itu pernah melakukan kurban. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Dhuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini." Bahwa Rasulullah itu biasa berkurban dengan 2 kabsy domba putih gemuk yang bertanduk.
Maka kalau ada istilah nasi kapsyah itu nasi biryani tapi dengan kambing. Nah itu kalau di restoran-restoran atau tempat makan Arab ada namanya nasi kapsyah, nasi dengan kambing. Baik, dan di sini disebutkan berkorban lebih afdal dibandingkan dengan sedekah biasa. Nanti kita akan bahas juga insya Allah. Permasalahan yang ketiga, apa hukum berkorban? Hukum berkorban, nah ini kemarin saya minta tolong bacakan, nanti saya syarah ya, Mas Zaki yang baca. Nanti apa saya jelaskan. Monggo dibaca dulu Mas Zaki makalahnya. Permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga, apa hukum berkorban? Hukum berkorban adalah sunnah, baik sunnah ainiyah atau individual, bagi yang berkeluarga atau sunnah kifayah bagi satu keluarga yang memiliki beberapa anggota. Maka berkorban tidaklah wajib kecuali bagi yang bernazar. Dan nazar dalam konteks ini ada dua. Yang pertama nazar hakiki, misalnya perkataan aku bernazar kepada Allah untuk berkorban dengan kambing ini. Yang kedua nazar hukmi, misalnya perkataan aku jadikan kambing ini untuk korban nanti. Oke, jadi hukum berkorban itu aslinya sunnah muakkadah. Nah, sunnah yang dianjurkan atau ditekankan. Nah, nanti juga ada istilah di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah ainiyah, sunnah yang individual dengan sunnah kifayah yang mana konsekuensinya mirip-mirip kayak fardu kifayah. Artinya jika dilakukan atau sudah dilaksanakan oleh salah satu orang, maka yang lainnya sudah mendapatkan kesunahan tersebut. Saya kasih analogi sederhana. Misal dalam satu keluarga, siapa yang mau dimisalkan? Saya kualat gak misalkan Pak Komar ini? Ya katakan sebuah keluarga lah. Keluarga itu kaya semuanya. Jadi bapak, ibunya, anaknya kaya semuanya. Maka semua anggota keluarga itu sunnah ainiyah untuk mengeluarkan korban. Gitu. Jadi nanti bapaknya satu kambing, ibunya satu kambing, anaknya 5 satu kambing semua. Nah itu namanya sunnah ainiyah. Karena apa? Karena kaya, mampu. Namun jika salah satu keluarga kemudian ya cukup saja, tidak sampai kaya banget, dia namanya sunnah kifayah. Misal salah satu anggota keluarganya, satu keluarga tadi ada 5 orang misal, salah satu mengeluarkan kambing, mengeluarkan korban, itu cukup untuk satu keluarga. Nah itu namanya sunnah apa? Kifayah. Jelas buat niki? Jelas gitu. Itu asalnya hukum asal, tapi dia bisa berubah menjadi wajib. Nah, ini nanti juga ada konsekuensi. Niki mohon panitia di anu ya. Mungkin nanti next kalau ada yang korban mungkin bisa didetailkan ya. Tapi ya ini mungkin yang menjadi pekorbannya pun bisa menjelaskan ke panitia, misal diserahkan. Jadi kambing yang dikorbankan dengan nazar, dengan janji, itu adalah hukumnya wajib. Misal, nek anakku lulus mlebu UGM, aku nggak korban sapi siji, maka pada saat itu korbannya wajib. Jelas ya? Itu salah satu. Nah ini nazar hakiki itu langsung to the point. Atau ini dalam mazhab Syafi'i juga ini agak tricky ya, agak perlu hati-hati juga. Misal ada Mas Reza ke pasar, terus Mas Zaki datang, hei bro, ngapain? Wedhuse nggo apa wi? Iki sok nggo korban. Jadi Reza yang pasar ketemu Zaki takok iki kambingnya korban, maka itu nazar hukmi. Pada saat itu juga kambing yang mau dibeli Reza jadi wajib dikorbankan. Nah, ini mungkin hikmahnya apa? Seseorang harus hati-hati dengan ucapannya. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang kemudian punya konsekuensi hukum. Nah, nanti dalam mazhab Syafi'i ini banyak hal-hal yang kelihatannya biasa tapi itu berkonsekuensi hukum, termasuk yang sudah berkeluarga. Nah, next kita bahas. Umumnya gimana? Kalau korbannya wajib, maka si pekorban tidak boleh memakan dari daging korbannya sama sekali. Tadi Reza udah nazar itu, dia punya satu kambing, kemudian dinazarkan mau korban
maka ketika disembelih korbannya, entah dia sendiri atau panitia, tidak boleh makan satu cuil pun dari bagian dagingnya. Tapi kalau dia kurbannya kemudian sunnah, dia nanti boleh disunahkan untuk makan sebagian dari dagingnya. Nanti kita bahas berapa sih yang boleh, kemudian gimana sih sunnahnya pembagian berapa, kita bahas. Sampai sini jelas mboten? Jelas ya. Jadi kurban itu bisa sunnah, bisa wajib. Sunnah bisa ainiyah, bisa kifayah. Wajib karena nazar secara hukmi atau secara hakiki. Ya, niki istilahnya jenengan mboten sah mumet, mboten sah pusing. Pokoknya istilahnya jenengan tahu permisalannya cukup, insyaallah. Nek pun jelas, mungkin nek misal masih belum jelas ditanyakan di sesi terakhir insyaallah. Ayo Mas, lanjut Mas. Ayo wacan. Jenis-jenis hewan kurban. Hewan kurban haruslah berupa hewan ternak, unta, sapi atau kambing, dan tidak sah berkorban dengan selain hewan ternak. Dan urutan keutamaan atau afdhaliyah bagi orang yang berkorban sendiri individual adalah sebagai berikut: 1 unta, 2 sapi, 3 domba, 4 kambing, 5 7 unta, 6 7 sapi. Oke, jelaskan sedikit ya. Nah ini kemudian ada rating yang terbaik. Nah ini kalau bisa diusahakan monggo, tapi kalau pun belum bisa diusahakan ya semampu kita. Unta jelas di Klaten tidak ada, berarti ini tidak masuk ya. Sudah jelas, tidak mungkin orang Klaten kemudian kurban unta kecuali mungkin di Arab mungkin bisa. Jadi kalau memungkinkan unta 1, kalau tidak 2 sapi atau lembu. Nah sapi nanti juga ada urutan. Yang paling bagus warnanya putih, kemudian kalau tidak ada warnanya kuning, kalau tidak ada warnanya yang agak-agak kecoklatan, kalau yang keempat warnanya yang kayak sapi perah, yang hitam sama putih, yang kelima urutannya yang paling ya hitam. Kok ribet menunggu aturan nih. Jadi nek paling bagus nek saged golek sapi yang warnanya putih. Nek enggak iso mau sing ro kuning, nek ora iso sing warna rodok coklat, nek enggak sing belang koyo sapi perah, sing kelima sapi yang warnanya apa? Hitam. Nah itu nanti juga ada konsekuensinya. Misal ada sapi hitam gemuk sama sapi putih kurus, ya mending sapi yang hitam tapi gemuk. Tapi kalau sama-sama gemuknya atau sama-sama kurusnya, mending yang warnanya putih. Jelas betul niki? Contoh lagi. 1 kambing sama 1 sapi tapi iuran 7 orang, mending mana? 1 sapi tapi urunan ping wong 7 karo 1 kambing, mending mana? 1 kambing. Kalau 1 sapi sama 1 kambing, mending 1 sapi. Misal Pak Komar 1 sapi, saya 1 kambing, mending Pak Komar 1 sapi. 1 sapi Pak. Amin. Nah, kemudian di sini dipisahkan antara domba sama kambing. Nek kambing satunya bukan domba itu apa ya nek bahasanya sini ya Bu? Kambing dele bukan sih? Apa ya dele bukan? Dulu apa dele sih? Kacang ya, kambing kacang ya. Ah ya, kambing kacang. Kok dele? Aku kelingannya dele kok. Nah, kalau di sini kalau ada kambing domba sama kambing kacang, mending domba menurut mazhab Syafi'i. Jadi urutan pertama ini nanti konsekuensinya ada itu tadi. Misal lagi, apa ya tadi ya? Itu aja lah, nanti saya lupa. Lanjut permasalahan kelima. Syarat umur hewan kurban. Di antara syarat hewan kurban adalah umurnya telah mencapai batas minimal secara syar'i, yaitu genap 5 tahun untuk unta, genap 2 tahun untuk sapi dan kambing, serta genap 1 tahun untuk domba. Sudah itu ya. Oke. Jadi ada minimal umurnya. Umur untuk unta itu 5 tahun dalam hitungan hijriah. Jadi 5 masuk ke 6. Itu unta. Kalau tadi sapi atau kambing kacang tadi itu
umurnya 2 tahun menurut waktu hijriah, masuk ke 3 tahun. Sedangkan domba atau yang dalam bahasa ini sebenarnya dalam istilah fikihnya ada nama-nama istilahnya, tapi insya Allah nanti next kita pas belajar fikih Abu Suja, nanti pas bab kurban kita lebih jelaskan istilah dalam kitabnya. Tapi ini sederhananya kalau domba itu umurnya minimal 1 tahun masuk tahun ke-2. Tapi ada permasalahan, misal gini, ada sapi yang belum genep 2 tahun tapi udah poel, gigi serinya sudah tanggal. Itu kayak mana? Kalau dia memang sudah tanggal sebelum masuk ke tahun ketiga, maka diperbolehkan. Atau misal gini, ada perbandingan, ada sapi atau ada kambing domba tadi belum nyampe 1 tahun tapi gede, gemuk, besar, tapi dengan bandingan domba yang dia sudah 1 tahun lebih tapi kecil, mending mana ya? Domba yang dia apa? Gede tapi belum genap setahun. Artinya gini, dalam hal ini juga kita harus berhati-hati, jangan gampang ke belum setahun kemudian nanti domba kemudian kita beli, atau penjual juga harus jujur. Oh, ini rata-rata orang Indonesia itu ya mazhab Syafi'i. Kita jelaskan, oh, kalau kambing 2 tahun, kalau domba 1 tahun. Kalau belum dengan sampai umur itu ya jangan dijual atau jangan dibeli gitu. Karena ada konsekuensi bahwa nanti kalau umurnya kurang, kurbannya tidak sah. Adapun sembelihannya halal tidak? Ya halal, tapi dianggap sembelihan biasa, bukan kurban. Gitu nggih. Oke, permasalahan ke-6. Kapan kemudian disembelih? Di antara syarat kemudian dihukumi sah adalah baru disembelih pada waktunya, yaitu sejak terbit matahari ditambah kadar waktu 2 rakaat salat dan 2 khutbah ringan. Namun waktu afdal baru dimulai setelah matahari mulai naik setinggi tombak, dan sah juga dilakukan sampai hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah, baik pada siang maupun malam. Akan tetapi makruh menyembelih pada malam hari jika tidak ada hajat yang besar. Oke. Jadi ini juga masalah waktu. Tadi kita sampaikan bahwa waktu untuk berkurban dimulai dari 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kapan dimulainya? Dimulainya setelah matahari terbit, atau kalau kita sering dengar waktu syuruk. Jadi waktu terbit, kemudian kita tunggu 10 menit, itu sudah diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Adapun ketika disembelih sebelum waktu terbit, nyicil sik lah, engko disembelih, engko bar salat lagi diresiki, lagi dipotong-potong, maka dia tidak sah kurbannya. Begitu pula ketika dia itu kemudian menyembelih lebih dari waktu maghrib 13 Zulhijjah. Misal ada orang nyembelih kambing kemudian waktunya adalah tanggal 13 tapi setelah maghrib, maka tidak sah. Adapun misal dia nyembelihnya sebelum maghrib, nanti kemudian distribusi atau kemudian dikuliti setelah waktu maghrib, itu tidak mengapa, masih dianggap korban. Nah, di sini disebutkan statnya setelah terbit matahari di tanggal 10 tambah sekedar 2 rakaat atau 2 khutbah ringan. Nah ini, kalau sunnah khutbah id itu sebenarnya sholatnya sing suwe, khutbahnya sing cepet. Nah kita kebalik kadang, sholatnya cepet, khutbahnya sing suwe. Malah gurung khutbah wis do lunga. Nah itu upaya. Nah, jadi sunnahnya apa tadi? Khutbah 2 khutbah ringan, 2 khutbah ringan dengan 2 rakaat sholat. Itu misal 2 rakaat ringan, 2 rakaat itu ya paling berapa menit Pak? 2 rakaat Pak? Ya kira-kira 5 menitan lah. Tambah khutbah ringan, ya katakan 5 sampai 10 lah. Nah khutbah dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 rukun Pak. Jadi kawan Mas merasa. Iya, oke. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 rukun Mbak khutbah itu.
Rukun yang pertama apa? Ini khotib-khotib harus tahu nih. Ntar khotbah-khotbah ternyata rukunnya ra mudeng. Selama ini khotbahnya pribadi. Apa yang pertama rukunnya? Membaca hamdalah. Kedua, baca sholawat. Ketiga, mengajak ke takwa. Keempat, membaca ayat Al-Quran. Kelima, doa kepada kaum muslim. Ulangi lagi tadi. 1, hamdalah, sholawat, baca Quran, ajakan takwa. Kelima, doa untuk kaum muslimin. Maka misal saya khutbah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi bitaqwa wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Kemudian saya doa, sudah selesai. 1 menit sah itu khutbah saya. Tapi aku panitiane opo sih sangoni ya cepet men. Ngeten mboten Pak Hari. Sangoni ya sak menit. Wis diundang ngoyo-ngoyo malah cepet ora sembodo sing disangoni. Nggih, ya aja cepet-cepet nggih, Pak. Nah, ini 2 khutbah ringan itu pripun maksudnya? Misal kondisinya kayak di lapangan misal ya. Jadi sebelum doa itu ya dikasih jarak sebentar itu. Biasanya kan dikasih itu kan selesai materi berhenti sejenak baru hamdal lagi baru doa gitu. Jadi 2 khutbah ringan itu terkait 5 rukun tadi harus ada. Nggak harus per khutbah 5 rukun enggak, tapi dari 2 rukun tadi, 2 khutbah tadi ada 5 rukun tadi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain misal mazhab Hanafi, khutbah wis yang penting omongannya menungso, kuwi khutbah. Nah di Gaza itu khutbah setengah menit. Ini saudara-saudara kita sekarang sedang dibombardir Israel. Kemudian apakah kalian menutup telinga kalian, kalian menutup hati kalian sehingga tidak memperhatikan kami? Wassallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Sudah langsung sholat setengah menit. Sah mboten? Sah dalam mazhab yang lain. Mazhab apa? Imam Hanafi. Yang penting omongan menungso tidak khutbah. Tapi kita karena sekarang ini mayoritas di Indonesia pakai mazhab Syafi'i ya, penuhi 5 rukun tadi seperti itu. Nah ini harus diperhatikan nih. Nah kalau bisa nih nyunai sholatnya rada suwe, khutbahnya sing singkat. Tapi nih mboten saged nggih disesuaikan mawon. Apalagi besok konteksnya Jumat nih. Nah, Jumat itu ya biasanya ada Jumatannya. Walaupun memang secara jika ada 2 hari raya di dalam 1 hari, maka yang satunya tidak wajib, artinya yang salat Jumatnya tidak wajib, tapi selayaknya ya masjid tetap mengadakan Jumatan. Waktu afdalnya kapan? Waktu afdalnya adalah ketika waktu yang ya sudah cocok lah. Insya Allah rata-rata panitia di Indonesia, panitia korban dan orang-orang sudah melakukan waktu afdal. Waktu jam 9, jam setengah 10 atau katakan jam setengah 9 itu waktu afdal sudah baik. Permasalahan 7. Bolehkah satu unta untuk 7 orang? Seekor unta yang diperuntukkan untuk 7 orang kolektif hukumnya sah, baik mereka semua meniatkan kurban atau sebagian dari mereka berbeda niatnya. Misal ada yang berniat untuk akikah, hadiah atau sekedar untuk diambil dagingnya. Nah ini unik ini. Nanti juga ada perbedaan pendapat. Bolehkah korban dicampur niat akikah? Nah saya nggak akan bahas sekarang nanti. Takutnya sampai jam 9 malam. Jadi satu sapi itu diperbolehkan kolektif 7 orang. Adapun nanti kemudian ini korban satu kelas, satu RT, satu desa itu tidak boleh. Adapun kalau mau ya 7 orang kolektif atas 7 nama. Seperti itu. Kemudian misal ini mazhab Syafi'i ya, mazhab Malik enggak. Satu sapi 1 orang. 1 kambing 1 orang. Kalau kita kan masih mending nih, 1 unta bisa maksimal 7 orang. Kalau mau di iuran patungan 3 orang boleh, iuran 2 orang boleh, 1 orang lebih baik, tapi maksimal 7 orang. Kita masih ada keringanan, 1 sapi maksimal kolektif 7 orang. Nah ini masalah misal ada di 1 sekolah 1 kelas iuran. Nah, bahasanya kita kan latihan kurban ya.
Gimana hukumnya? Hukumnya misal ada satu kelas, misal di SD DMI mau iuran korban, monggo, tapi atas namakan satu orang, misal nama wali kelasnya atau kepala sekolahnya. Adapun nanti sisanya mendapatkan bagian apa? Pahala sedekah karena mengusahakan korban. Jadi bukan satu kambing dinamakan satu kelas, enggak sah, Son. Tapi satu kambing di atas namakan satu orang. Nah, adapun tadi yang sunnah kifayah itu masalah keluarga ya, bukan masalah satu kelas. Satu kelas kan enggak satu keluarga itu. Nah, itu enggak seperti itu. Jadi share pahala itu konteksnya jika satu ke keluarga. Oke, lanjut. Ciri fisik hewan yang tidak sah bagaimana hewan yang mata sebenarnya buta atau pincang, apalagi kalau buta keduanya. Juga tidak sah dengan pincang yang jelas pincangnya. Dan patokan dobit pincang yang parah adalah karena dia selalu tertinggal kawanannya saat menuju ke kandang atau ladang. Jadi cacat itu tidak sah. Jadi tidak boleh kurban dengan hewan yang cacat. Gimana yang memang menjadi kehati-hatian juga adalah misal sapi dalam kondisi yang sehat, kemudian karena mau diambruke, kemudian nanti kakinya jadi patah atau nanti, nah ini adik-adik tolong boleh ngobrol tapi tidak ada suaranya ya. Nah ini biar fokus. Jadi boleh nggak kalau cacat yang dikorbankan? Boleh asal tidak mengurangi intensitas daging. Atau di sini misal pincang kalau dari sebelumnya kemudian dia lahir dalam kondisi pincang ya tidak boleh. Termasuk misal sudah mau dikorbankan kemudian dibanting kok qadarullah kakinya kemudian patah, itu ada potensi tidak sah kurbannya. Jadi hati-hati. Ini panitia atau siapa yang nyembelih misal pastikan jangan sampai ketika hewan itu kemudian dimbroke kemudian kakinya patah. Nah ketika patah kondisi sebelum sembelih maka hukumnya bukan korban lagi, sembelihan biasa. Seperti itu. Oke, lanjut. Sahkah berkorban dengan hewan? Lanjut, nomor 10. Sahkah berkorban dengan hewan tanpa telinga? Tidak sah berkorban dengan hewan yang dilahirkan tanpa telinga maupun yang terpotong telinganya atau suaranya. Adapun kalau tidak terpotong sedikit atau tidak terlalu nampak sehingga masih menjuntai, maka sah. Ya, jadi ada hewan tidak punya telinga sama sekali atau telinganya kepotong dari lahir ataupun karena cacat, karena kecelakaan, maka tidak sah untuk jadi korban. Tapi misal dia masih punya telinga, sobek sedikit atau memang hilang bagian sedikit, masih sah insya Allah. Lanjut. Patokan aib yang menjadikan ujian tidak sah. Patokan dobit dalam cacat yang menandani keabsahan hewan kurban adalah setiap cacat yang mengurangi daging atau sesuatu yang biasa dimakan, maka itu menandani keabsahan kurban. Ya, jadi ada misal hewan bokongnya hilang karena mungkin dimakan oleh hewan buas, atau misal dia hilang ekornya, maka tidak sah untuk kurban. Hilang bagian puting susunya, itu juga tidak sah. Adapun misal dia hilang tanduknya atau dia memang dari lahir tidak punya tanduk, itu masih sah. Atau misal hilang alat kelaminnya, itu masih sah. Jadi yang tidak sah itu tadi misal buntutnya hilang atau pantatnya hilang, puting susunya hilang, itu tidak sah. Tapi yang tadi kayak tanduk hilang atau dia tidak punya dari lahir atau bagiannya sudah dikebiri bagian kelaminnya, itu masih sah. Nah, patokan utamanya adalah bagian-bagian yang memang dia potensi kalau itu hilang maka porsi untuk dagingnya berkurang. Itu secara teorinya atau patokannya. Nah tadi yang nggak apa-apa tadi hilang bagian tanduk atau bagian alat kelaminnya. Silakan lanjut. Bagaimana jika waktu berkorban telah selesai? Jika waktu berkorban telah berlalu dan dia belum menyembelih hewan kurbannya, padahal itu adalah nazar, maka waktu menyembelihnya dan dihukumi sebagai qadha atau berani. Serta harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, kalau tidak boleh ada bagian yang dimakan, atau harus full bisa disedekahkan.
Nah, ini juga tadi menarik. Jadi hewan kurban tadi kan ada dua hukumnya. Satu hukumnya apa? Sunnah, satu hukumnya wajib. Nah, yang kurban wajib atau nazar tadi, jika sudah melebihi 13 Zulhijjah wajib disembelih. Nah, dalam istilah fikih itu ada namanya qadha. Ada itu apa? Ini berat buat niki kira-kira. Masih aman gitu? Lanjut nomor buat Mbak. Lanjut nggih. Ada itu adalah ibadah yang dilakukan pada waktunya. Misal sholat maghrib waktunya ketika azan sampai sekitar 5 rakaat. Nah, maka lebih dari itu jika dia melaksanakan dianggap qadha. Atau misal ada orang ketiduran belum sholat maghrib, sudah masuk isya, maka dia harus melaksanakan sholat itu pada waktu dia bangun, bukan dalam rangka ada tapi qadha. Gampangnya, ada itu melaksanakan ibadah pada waktunya, qadha itu melaksanakan ibadah di luar waktunya. Kalau korbannya sunnah, maka ketika dia habis waktunya sudah tidak ada korban lagi. Tapi kalau posisinya adalah wajib, nazar, maka ketika lebih dari tanggal 13 dia tetap harus disembelih dengan hukum qadha tadi atau melaksanakan korban di luar waktunya. Dan tetap pada konsekuensi, kalau orang nazar, orang korbannya adalah wajib, dia tidak boleh memakan sama sekali dagingnya dan semuanya harus disedekahkan. Jelas Ustaz? Oke, lanjut. Membaca basmalah saat menyembelih. Membaca basmalah saat menyembelih adalah sunnah. Kalau tidak membacanya maka penyembelih tidak tetap sah. Namun makruh jika ditinggalkan dengan sengaja. Adapun minimal pada sunnah bisa diraih dengan mengucapkan Bismillah dan nyawa bismillah yaitu Bismillah. Nah, dalam hal ini basmalah itu adalah sesuatu yang disunahkan. Kalau dia tertinggal maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia meninggalkan karena sengaja maka makruh. Kalau masih takutnya kakinya kena tripodnya. Oke, itu aja. Lanjut ya. Sunah-sunah saat menyembelih. Sunah-sunah saat menyembelih diantaranya sebagian sunah kalau ketika melakukan penyembelihan adalah satu bertakbir 3 kali, 2 membaca basmalah, 3 bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah, 4 berdoa dengan doa Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Lanjut nomor 5. 5 menghadapkan diri serta membersihkan hewan kurban ke arah kiblat karena kiblat adalah arah paling mulia. Oke. Jadi sunnahnya ada 5 nggih. Pertama takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma taqabbal minni. Kalau nyembelih sendiri. Kalau panitia nyembelih Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Sebut namanya. Karena hakikatnya panitia adalah wakil daripada penyembelih gitu. Kemudian menghadapkan diri, memosisikan hewan kurban ke arah kiblat. Nah, dalam kondisi ini gampangnya adalah gambarannya kepala hewan itu menghadap ke selatan. Jadi nanti posisi penyembelih menghadap kiblat, posisi kepala hewan posisinya di selatan. Kaki 3 kakinya diikat atau ditali, adapun kaki kanan yang belakang dibiarkan. Itu kondisi yang ideal. Tapi kalau memang tidak memungkinkan atau nanti terjadi sesuatu yang mudarat atau mencelakakan, monggo diamankan. Nah, di masjid, beberapa masjid itu sudah punya alat yang semacam kerangkeng itu, jadi nanti sapi masukkan tinggal diputer kayak gitu. Nah, itu juga malah lebih enak memosisikan arah hewan ke arah kiblat, begitu pula si penyembelihnya. Jadi caranya itu secara idealnya atau sunnahnya hewan ataupun penyembelih menghadap kiblat. Namun ya nanti dikondisikan memang jika tidak memungkinkan ya sudah. Jadi jelas gini menghadap kiblat itu ya saya ibaratkan saya ke arah selatan kepalanya, 3 kakinya diikat. Nek bisa 1 kaki yang bagian kanan yang belakang dibiarkan. Ini alasannya supaya apa? Supaya hewan ketika di teman yang sudah berceceran darah.
Nek bisa jangan seperti itu. Jadi nek memungkinkan Pak, ini diatur bagaimana si kambing atau hewan yang mau disembelih itu tidak melihat kawannya yang sudah disembelih. Jadi adabnya seperti itu. Termasuk kenapa kok kaki yang bagian belakang kok ndak ditali tadi, supaya dia posisi rileks, dan ini juga bagian ihsan. Bagian ihsan atau berbuat baik kepada hewan. Pak Ihsan ada ndak ya? Alhamdulillah. Oh ini tadi Pak Budi WA saya. Nah ini suatu yang baik yang Pak Budi izin, katanya beliau lagi sakit, semoga Allah hapuskan dosanya insyaallah. Kemudian nomor 14, ketentuan membagi daging korban. Ketentuan membagi daging korban biasa bagi dua, karena nazar atau hanya sunnah korban biasa. Hewan korban karena nazar maka seluruh bagiannya wajib disedekahkan. Berbeda dengan hewan korban biasa atau sukarela, karena justru disunahkan untuk memakan sepertiganya. Adapun dua ketiganya maka ada dua pendapat dalam mazhab. Pertama, disedekahkan seluruhnya 2/3 kepada fakir miskin. Kedua, disedekahkan 1/3 kepada fakir miskin dan 1/3 lagi dihadiahkan kepada orang-orang kaya. Oke, sampai sini dulu. Jadi pertama satu karena nazar berkorban sama sekali tidak dapat. Kalau yang sunnah itu ada dua pendapat. Satu, seluruhnya ke fakir miskin. Adapun pengorbannya hanya memakan sedikit bagian dari dagingnya. Nah, dalam satu riwayat itu Rasulullah itu ketika berkorban, beliau itu makan bagian hatinya, kemudian dibakar, beliau makan. Kemudian sisanya disedekahkan pada fakir miskin. Nah, ini bisa nanti yang korban kemudian minta jatah bagian hati. Nah, ini supaya salah satu nyunah atau ngikuti Rasulullah. Ataupun yang keduanya, misal dia ingin menyedekahkan maksimal ya sepertiganya ke fakir miskin, sepertiganya ke orang kaya. Nah, ini saya kemudian memberikan satu perbedaan antara memberikan ke orang kaya dan orang miskin. Jadi ketika korban diberikan ke orang miskin, itu statusnya ada tamalluk, kepemilikan. Apa konsekuensinya? Jadi daging korban yang diberikan ke orang miskin itu statusnya sedekah. Artinya ketika daging itu diterima oleh orang miskin, dia mau jual, dia mau makan, dia mau kasihkan, itu terserah. Tapi kalau dagingnya itu diberikan kepada orang kaya, statusnya bukan sedekah, tapi hadiah. Apa konsekuensinya? Orang kaya yang diberikan daging korban itu tidak boleh dia menjual dagingnya, harus dimakan atau boleh dihadiahkan. Jadi dua hal itu ya. Nah, ini juga masing-masing aja. Oh, saya merasa miskin, atau kira-kira oh saya kaya, atau saya cukup. Ya jangan sampai ketika dapat daging korban dijual lagi, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk orang miskin boleh, karena terkait status. Jadi hadiah untuk orang kaya statusnya, sedekah untuk orang miskin, begitu pula konsekuensinya. Jelas betul niki? Nggih. Niki sebelumnya jenengan pun ngertos tuh insyaallah nggih. Atau nembe niki? Nembe. Sudah, alhamdulillah. Ya, ini berarti bab murojaah insyaallah. Oke, lanjut sedikit lagi insyaallah. Ketentuan daging yang dijelaskan wajib bersedekah dengan sebagian daging dari hewan kurban sunnah pada fakir miskin. Dan daging tersebut harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: satu, harus berupa daging, tidak sah jika memberi selain daging. Dua, harus dalam keadaan mentah, tidak sah jika sudah dimasak. Tiga, harus dalam keadaan segar, tidak sah jika daging kering atau berbumbu. Empat, orang yang menerima harus fakir atau miskin dan harus seorang muslim. Dan tidak disyariatkan daging itu harus diambil dari hewan sembelihan. Baik, ini untuk daging kurban tidak boleh dimasak, apalagi diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh dimasak. Tapi kalau daging yang lain, misal daging akikoh, itu tidak apa-apa dimasak. Kemudian di sini mungkin nanti ada pembahasan yang lainnya. Bagaimana orang kurban kemudian dagingnya dia makan semuanya, diganti dengan dia beli ke pasar dengan daging baru. Nah, itu nanti ada ikhtilafnya, itu enggak kita bahas insyaallah kapan-kapan mohon. Permasalahan ke-6, hukum memindahkan daging dari daerah pembelian. Pendapat yang pertama resmi dalam mazhab Syafi'i adalah haram. Hukumnya memindahkan daging hewan kurban dari daerah tempat berkurban. Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata dalam Al-Hadjul Qawim, haram memindahkannya dari negara
di tempat berkorban adalah daerah tempat penyembelihan, bukan daerah orang yang berkorban. Jadi 10 diah yang dalam dipindahkan adalah 1 diah yang wajib, baik karena nazar atau dijadikan kewajiban, 2 bagian dari wajib atau yang harus disedekahkan dari korban yang sunnah atau sunnah. Oke, cukup. Jadi gini maksudnya, jika jenengan nyembelih, misal saya orang Bantul, saya kemudian korbannya di Gunung Kidul. Nah, maka seperti itu tidak apa-apa, karena dalam kondisi masih berupa hewan. Tapi misal sudah disembelih di Gunung Kidul, nah itu saya tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan di luar Gunung Kidul gitu. Nah, ini juga ada perbedaan ulama di sini. Tapi maslahatnya, boleh enggak kalau misal ternyata di daerah itu sudah terpenuhi, misal masing keluarga dapat sekilo, masih sisa banyak, maka ada ulama yang memperbolehkan untuk mendistribusikan di luar daerah. Tapi itu konteksnya jika korbannya sunnah, kalau wajib tidak boleh. Oke, jadi gini, ketika bentuknya masih hewan, jenengan mau orang Klaten mau ke Papua, orang Klaten mau ke Afrika, tidak masalah itu. Kalau posisi masih hewan, tapi kalau posisi sudah sembelih tidak boleh. Dan yang tidak boleh adalah satu lagi apa? Yang udhiyah wajib atau yang nazar tadi. Lanjut mawon, berarti berkorban atas nama lain. Berkorban atas nama orang lain tidak sah seorang berkorban atas nama orang lain yang masih hidup kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal kecuali sebagai wasiat. Oke. Jadi kalau mau berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal, jika beliau tidak berwasiat maka tak perlu berkorban, karena nanti hitungannya korbannya tidak sah. Ataupun kalaupun saya misal berkorban atas nama ayah saya atau orang lain, kemudian belum berizin atau belum konfirmasi, maka itu juga ada potensi tidak sah. Maka sebaiknya jika orang yang masih hidup dikonfirmasi, kalau orang yang meninggal dipastikan wasiat atau tidak. Kalau tidak ada wasiat, tidak perlu dikorbankan atas nama orang tua kita. 18. Hukum menjual bagian korban, tidak boleh menjual bagian dari hewan korban, juga tidak boleh merusaknya. Selain tidak boleh memberikan bagian dari hewan korban sebagai upah untuk tukang jagal, meskipun hanya kulitnya. Namun boleh memberikan kepada tukang jagal sebagai sedekah atau hadiah. Oke, jelas ini. Jadi tidak boleh memberikan upah dari bagian kurban kepada para jagal. Maka nanti dari pihak panitia monggo disepakati apakah ada biaya operasional ataupun nanti ada kas dari panitia, itu monggo. Adapun kalau memberikan ke tukang jagal dalam posisi sedekah atau hadiah, dipersilahkan. Lanjut. Memotong rambut atau bagi udhohi. Makro bagi orang. Langsung mawon mas, yang di kotak mawon. Mazhab Syafi'i, yang di kotak mazhab itu langsung aja di kotak di scroll lagi. Nah, terakhir aja biar cepat. Yang kotak ya, yang kotak mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan riwayat dari Imam Malik. Hukumnya makro. Ya, Imam Malik tidak makro. Nah, ini berarti kalau dalam mazhab Syafi'i, misal dalam satu keluarga yang korban kepala keluarganya, maka ketika di atas namakan kepala keluarga, maka tidak disarankan atau tidak diperbolehkan memotong bagian apapun dari tubuh, dari rambut ataupun kuku. Adapun ketika dia memotong, maka dia tidak sampai ke haram, tapi hanya makruh saja. Nah, itu seperti itu maksudnya. Terakhir, permasalahan ke-20. Bolehkah satu kambing untuk kurban atau akikah sekaligus? Jika seseorang mengingatkan kurban dan akikah hanya dengan satu kambing, maka hukumnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat Al-Alamah Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullah, beliau berkata, jika seseorang menyembelih satu kambing dan mengingatkannya untuk kurban dan akikah sekaligus, maka ia mendapatkan kedua pahala tersebut. Sampai sini dulu mas. Jadi asalnya yang menjadi pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, seseorang tidak diperkenankan menggabungkan dua niat dalam satu hewan korban dengan akikah. Tapi ada satu mazhab dari namanya Ar-Ramli, ini salah satu punggawanya dalam mazhab Syafi'i. Artinya pendapat yang dalam tanda kutip tidak resmi dari mazhab, boleh menggabungkan dua niat dalam satu
hewan. Tapi di sini ada catatan dari penulis, monggo dibaca Mas. Saya penulis risalah ini mengatakan hendaknya seorang yang bersemangat untuk mendapatkan 2 ekor kambing, baik dari sisi ekonomi maupun keadaan, agar taklid atau mengikuti pendapat yang dipegang oleh Al-Alama Ar-Rawi Allahu a'lam. Semoga salawat dan salam tercurah pada Sayyidina Muhammad SAW, seluruh keluarga dan serta semua sahabat beliau. Baik, yang terakhir ini mungkin kontekstual nih. Ada orang-orang tertentu misal di daerah-daerah yang minim muslim sehingga di situ mayoritas kambing, mayoritas bukan hewan ternak seperti kambing, maka jika ia ingin akikoh plus pengen juga korban, maka menurut pendapat penulis monggo dipersilahkan. Tapi jika di daerah yang memungkinkan dia untuk mendapatkan kambing dengan mudah, kemudian dia punya keluasan ekonomi, maka ketika waktu korban monggo korban dulu. Nanti ketika di luar waktu Zulhijjah bisa melakukan akikoh. Akikoh untuk laki-laki 2 kambing, untuk perempuan 1, seperti itu. Mungkin ini tambahan yang belum ada di bekal ini tadi. Boleh enggak memberikan daging korban kepada orang kafir? Boleh. Boleh. Menurut pendapat Imam An-Nawawi itu diperbolehkan memberikan daging korban kepada orang non-muslim yang non-harbi atau orang muslim yang tidak memerangi orang muslim. Misal nek kula gampang ini. Misal ada organisasi kemerdekaan di Papua, OPM, itu tidak boleh kita kasih daging korban karena dia memusuhi orang-orang, memusuhi negara, memusuhi muslim, tidak boleh dikasih. Israel tidak boleh dikasih. Jadi yang boleh adalah orang-orang yang memang non muslim, yang dia itu punya hubungan baik dengan kita, ataupun orang non muslim yang dari negara luar datang ke Indonesia dengan baik-baik, bayar visa, kemudian mengikuti aturan di sini. Monggo jika memang ada daging korban yang sisa atau mungkin memang dianggarkan untuk diberikan, itu sangat baik. Karena itu mimbab juga hak-hak yang hak tetangga atau hak-hak yang memang terkadang kelihatannya sepele tapi itu besar untuk mereka. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada 1 atau 2 hal yang mau disampaikan atau ditambahkan, dipersilahkan. Pripun Pak De? Kerbau. Pripun ya Pak De? Enggak tahu saya. Termasuk ada yang tanya kuda boleh tidak korban? Tidak boleh kalau menurut teori ini. Adapun mungkin ada konteks tertentu, itu wallahu alam, itu mungkin ijtihad ulama. Mungkin di daerah yang dia bersinggungan dengan masyarakat Hindu dan sebagainya, kemudian diganti. Nah itu masalah yang mungkin saya belum tahu Pak De. Tapi dalam pendapat yang di mazhab Syafi'i itu hanya 3 atau 4 lah. Unta, sapi, domba, kambing. Itu yang paling utama, unta, setelahnya sapi, setelahnya domba, baru kambing. Nggih. Belum ada Kerbu kayaknya udah nggak tahu Pak saya. Bola alam buatan ngetas kalau niku. Nggih. Mungkin satu lagi ada yang mau sampaikan? Cukup? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah matur suwun Bapak-bapak sekalian, kita sudah ngaji bareng masalah korban. Semoga bapak-bapak yang korban, ibu-ibu yang korban, korbannya Allah terima, rezekinya dilancarkan lagi, kemudian Allah kemudian berikan keberkahan di hidup dan harta jenengan. Yang belum bisa korban tahun ini, semoga Allah mudahkan dan Allah kemudian rezekikan jenengan untuk korban di tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Matur nuwun, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau barangkali belum disampaikan. Semoga nanti kita bisa bahas lagi di kesempatan yang selanjutnya, entah di kajian rutin ataupun sebelum event-event tertentu. Matur nuwun, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.